Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di Lobby Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah layanan air PDAM Surabaya di tengah kenaikan tarif. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Surya Sembada Kota Surabaya memperkirakan rencana peremajaan pipa PDAM dengan panjang 2018 km membutuhkan biaya sekitar 2 triliun rupiah. Adapun pipa yang diganti usianya di atas 30 hingga 50 tahun. Peremajaan pipa tersebut menyusul adanya penyesuaian tarif air PDAM dengan klasterisasi per meter kubiknya pada tahun depan. Klasterisasi disesuaikan dengan beberapa kategori, mulai dari segi pendapatan, kawasan perkampungan dan perumahan, serta luasan rumah yang terairi oleh air PDAM. PDAM Surya Sembada sejak 17 tahun yang lalu belum melakukan upaya terhadap penyesuaian tarif atau kenaikan tarif air bersih. Diperlukan pemeliharaan jaringan pipa dan instalasi untuk mengimplementasikan operasional pelayanan penyediaan air bagi seluruh warga di Kota Pahlawan. PDAM memiliki pipa sepanjang 6.200 km yang membutuhkan pemeliharaan dan peremajaan, serta banyak pipa peninggalan Belanda yang sudah tidak layak dan perlu diganti. A. Hermastoni, selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya, menuturkan, kenaikan tersebut dimungkinkan merupakan buah dari perhitungan PDAM Surya Sembada terhadap proses produksi, mulai bagaimana mendapatkan mutu air yang bagus lewat pengendapan, kalibrasi, filterisasi, hingga pemberian O2. Namun, tak hanya kualitas, harus ada peningkatan layanan dan percepatan pasokan air ke berbagai wilayah. Boleh itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini. Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah seseorang yang luar biasa, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahatoni. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, Mbak Ida. Oke, wah luar biasa. Oke, tema lobby kita hari ini Pak, layanan air PDAM Surabaya di tengah kenaikan tarif begitu ya. Nah, ini ada wacana dan memang kenaikan air PDAM ini akan diberlakukan begitu. Menurut tanggapan Bapak bagaimana? Ya, ada beberapa pertimbangan kalau kita menaikkan tarif pada saat sekarang. Kelihatannya kita perlu melihat beberapa hal. Yang pertama, COVID itu kan memberikan PR kepada kita bahwa ekonomi masyarakat terbebani begitu berat. Kenaikan BBM pun juga begitu, memberikan impact begitu luar biasa. Kemudian masih belum hal-hal yang lain. Sementara daya beli terhadap dua hal itu kan makin menurun. Sehingga kalau kemudian pemerintah masih belum memberikan sebuah treatment untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sementara masih ada upaya untuk memberikan tambahan beban. Kenaikan PLN sudah naik, kemudian PDAM ikut-ikutan, ini kan kasihan masyarakat ya. Apakah itu masyarakat lapis bawah atau atas, apalagi yang tidak mampu. Ini kan satu hal yang berat. Sehingga menurut pandangan saya, kenaikan atau penyesuaian, kalau toh itu harus dilakukan, perlu mempertimbangkan berbagai hal. Syukur-syukur karena sudah banyak yang sudah naik. Kalau umpama PDAM masih bisa menahan diri, sebaiknya ditangguhkan dulu. Kalau menurut saya begitu. Tapi kenaikan PDAM sendiri ini tidak terjadi sejak tahun 2005, Pak? 2012. 2012? Oke. Ya, sekian tahun memang sekitar 15 tahun katanya, itu belum ada kenaikan. Tahun 2000, yang saya dengar 2012, itu pernah ada kajian dari internal PDAM sendiri untuk menaikkan tarif PDAM, tetapi wali kota selalu belum menyetujui karena pertimbangannya logis, bahwa tingkatkan dulu layanannya, kalau kemudian sudah bagus, masyarakat yang selama ini sudah jadi pelanggan itu
merasa terpuaskan, baru kemudian lakukan koreksi peningkatan penyesuaian, kenaikan gitu ya. Tarifnya. Nah, untuk perbaikan kualitas air pada pelanggan ini sejauh ini seperti apa, Pak? Sehingga PDAM pede begitu ya untuk meningkatkan tarif PDAM. Versinya PDAM merasa sudah naik karena merasa sudah melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita tuh datang ke masyarakat, masih belum ada sebuah perubahan yang signifikan. Jadi tarif masih belum ada kenaikan, air masih sering keruh, kemudian bahkan mampet, kadang-kadang ada cacingnya dan sebagainya. Iya. Nah, ini kan bentuk-bentuk layanan-layanan yang menurut masyarakat yang kami tangkap masih belum maksimal. Iya. Nah, Pak Tony, ini dari segi kualitas air begitu ya, masih banyak dikeluhkan oleh warga. Ya. Nah, untuk wacana kenaikan ini sendiri, masyarakat menanggapinya juga seperti apa nih, Pak? Kalau masyarakat dari rilis yang sudah muncul, langsung banyak yang menghubungi saya secara baik medsos maupun dari telepon langsung, ketemu langsung. Mereka kaget karena kan angka kenaikannya sebagaimana dirilis wali kota dari 600 rupiah menjadi 2.600. Kalau itu ada dihitung dengan kalkulasi persentase, berarti ada kenaikan sekitar 400%. Angka itu cukup fantastis. Angka itu cukup membuat masyarakat berhitung ulang. Tidak ada sebuah peningkatan daya belinya sampai sebesar itu. Tetapi ketika beban-beban yang bertubi-tubi itu adalah disampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan merasa dia akan mati pelan-pelan. Dia akan terdepresiasi. Kemudian lagi upaya pemulihan pun akan sulit dilakukan karena kebijakan ekonomi kaitan dengan pemulihan ekonomi membangkitkan daya beli masyarakat masih belum bisa direalisasikan sampai sekarang, dan inflasi masih cukup tinggi. Kemudian penurunan kualitas konsumsi masyarakat terhadap konsumsi hariannya makin menurun. Kalau yang kemarin dagingnya, ya, gitu kan, daging kemarin bisa beli 1 on, sekarang belum tentu setengah on itu adalah masyarakat bisa beli. Nah, penurunan ini kan yang harus kita pikirkan, dan yang tidak kalah penting munculnya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yeah. Kebijakan dari kenaikan BBM, impact dari penarikan subsidi itu kan tidak diikuti dengan bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih objektif. Yeah. Setelah BBM itu adalah dinaikkan, kemudian pengusaha-pengusaha langsung melakukan penyesuaian. Produksi mereka langsung dinaikkan. Besok lusa mereka sudah normal kembali. Tetapi untuk kaum karyawan, pegawai, dan sampai sekarang kita masih belum mendengarkan ada kebijakan pemerintah melakukan peningkatan UMR pada mereka. Nah, ini kan akhirnya yang terjadi apa? Pengusaha sudah untung, kemudian karyawan dia masih belum ada kenaikan daya belinya karena apa? Upah yang mereka terima tetap. Sementara konsumsi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang selama itu harus dia penuhi sudah meningkat semua. Iya, karena kenaikan dari tarif air PDAM sendiri tidak berdampak pada masyarakat yang langsung membayar ya Pak, tapi juga perusahaan, sehingga menaikkan harga jual dan sebagainya, sehingga otomatis masyarakat juga membeli produk juga semakin mahal begitu ya? Ya, jadi begini, kalau yang untuk masyarakat kaitan dengan masalah air PDAM, saya melihatkan begini, kenaikan ini kena kepada lebih dari 80% masyarakat kota Surabaya. Kalau kemudian kita sudah survive, katakanlah take off dari persoalan terlilit himpitan ekonomi pasca pandemi, pasca kenaikan BBM, pasca kenaikan-kenaikan hal-hal lain, kebutuhan primer yang lain seperti PLN dan sebagainya, it's okay gitu kan. Tetapi kan masyarakat masih belum posisi masih belum move on dari posisi itu. Iya. Dia masih terjebak di dalam kesulitan. Kalau kemudian ditambahi lagi bebannya, maka ini akan menjadikan stuck ekonomi, dan itu bahaya. Iya. Kalau itu adalah terjadi stuck, itu bahaya. Ya, implikasinya
kesulitan masyarakat terjadi dan dampak sosialnya ya wajar. Ada munculnya geng-geng baru di Surabaya tumbuh seperti jamur seperti ini, mungkin salah satunya itu. Menarik sekali Pak, tapi kita akan break sejenak ya Pak Tony ya. Boleh jangan kemana-mana, Lobby masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, kita kembali di Lobby Bolo. Nah, Pak Tony, meneruskan tentang perbincangan yang tadi begitu ya, karena ini bisa dibilang, jadi masyarakat sekarang ini pasca pandemi ini ekonominya kayak take off begitu ya Pak, berat lagi. Lalu ditambahkan dengan kenaikan-kenaikan. Nah, padahal ini sudah diinformasikan bahwa atau sudah ada wacana bahwa selambat-lambatnya kenaikan tarif PDAM ini akan naik awal 2023. Nah, kalau menurut Bapak sendiri apakah seperti apa Pak? Apakah memang harus diundur dulu atau memang seperti apa? Ya, pemerintah begitu mudahnya membuat sebuah target, nanti akan kita naikkan 2023. Tetapi kami ini akan menjadi lebih gembira ketika awal 2023 masyarakat miskin di Surabaya akan selesai. Itu akan jauh lebih mengembirakan daripada kemudian berita menaikkan begitu. Nah, menurut saya begini, kalau toh itu naik, kita bisa pahami karena kan memang sudah lama PDAM tidak menaikkan tarif. Kalau toh itu harus menaikkan, kalau bisa, harapan kami, yang pertama PDAM tidak perlu menaikkan dulu, menunggu kondisi masyarakat mampu. Yang kedua, kalau toh itu harus menaikkan, maka tidak langsung dengan angka yang begitu fantastis. Tetapi adalah tetapkan dengan harga yang kenaikan yang dalam persentase katakanlah di bawah 15% begitu. Tidak 400% seperti yang dirilis oleh Pak Wali kemarin itu. Tetapi adalah naik sekitar ya di bawah 15%. Itu pun kalau toh itu dilakukan, lakukanlah secara bertahap, tidak langsung spontanitas. Jadi dalam satu untuk naik 20% itu dibagi 4 etapa umpama. Etapa pertama dari bulan sekian sampai bulan sekian itu naik 3%, naik 3% lagi, 3% lagi sehingga genap sekian tahun ketika masyarakat dihitung sudah kemampuan ekonominya baik, baru itu kan baru menyampai pada angka 100% kenaikan 12%, ada di bawah 15% yang tadi saya sampaikan. Iya, tapi Pak Tony, sebenarnya apa sih yang mendasari dari pertimbangan PDAM untuk menaikkan tarif? Kalau dari rilis yang ada, isu yang saya tangkap dari publikasi dari PDAM kan, PDAM itu akan melakukan permajaan pipa masa Belanda, kemudian dengan panjang ratusan bahkan ribuan kilo. Kemudian dengan biaya sekitar 2 triliun akan ditempuh dengan masa waktu multi years gitu kan, lebih dari 1 tahun, guna mengaliri masyarakat yang masih sekitar 10.000 pelanggan yang masyarakat rumah tangga yang masih belum punya, kira-kira segitu. Belum teraliri PDAM ya? Begini, jadi kenaikan untuk lalu kemudian nggak lama kemudian wali kota mengumumkan ada kenaikan, sehingga ada kesan bahwa kenaikan ini dalam rangka untuk membelikan PDAM pipa. Lah, ini kurang cocok. PDAM ini sebuah perusahaan pemberi layanan dan pipa itu menjadi aset PDAM. Ketika kita masyarakat diminta untuk membeli pipa, seolah-olah membeli pipa, kurang cocok. Ibarat ada orang jual kopi, kita mau beli kopi, ibarat kopi adalah per gelas itu adalah Rp1.000, lalu kemudian dinaikkan menjadi Rp3.000, karena untuk membeli gelasnya. Gelas itu kewajiban daripada para pengusahanya. Jadi bukan kewajiban daripada yang harus ditanggung oleh konsumen, bukan begitu. Nah, kemudian ada argumentasi lagi bahwa ini adalah untuk mengganti pipa zaman Belanda yang dipasang pada zaman Belanda. Saya masih ingat sih pada tahun 2001
tentang masalah pergantian pipa PDAM itu mencuat dan menjadi pembahasan yang cukup sengit. Waktu itu pengajuan dalam rangka pipa PDAM yang Belanda sudah diganti tahun 80-an. Jadi sudah selesai. Kalau kemudian itu isu ini dimunculkan kembali, bagi orang-orang masyarakat Surabaya yang ingat, seolah pipa zaman Belanda itu masih ada. Padahal ini sudah pernah dilakukan peremajaan pada tahun 80-an. Kemudian kalau sekarang ini muncul penggantian pipa, ini kan karena sebetulnya kan ada insiden-insiden. Jadi ada galian terhadap utilitas kota, umpama saluran, pembangunan jembatan, lalu kemudian pecah. Dari pecahnya ini kemudian disuruh mengganti masyarakat. Loh, mestinya itu kan yang mengganti ya kontraktor yang bersangkutan, yang harusnya yang mengganti. Jangan kemudian masyarakat yang kemudian disuruh menanggung biaya kecerobohan daripada kontraktor yang melakukan pembangunan pembuatan saluran dan melakukan galian-galian itu. Jadi siapa melakukan apa, harusnya punya konsekuensi apa, kemudian ditanggung semua oleh masyarakat, ini satu hal yang belum mencerminkan sebuah proporsi keadilan gitu. Ya, sehingga Pak Tony berpendapat bahwa ini seperti masyarakat yang membelikan pipa, seharusnya istilahnya ini kan aset ya, seharusnya PDAM sendiri, begitu Pak? Iya. Jadi konsekuensinya PDAM tidak perlu menyampur adukkan narasi-narasi untuk kenaikan itu dengan pembelian pemasangan jaringan PDAM baru. Itu nggak cocok gitu ya. Kalau toh itu karena kan PDAM itu perusahaan daerah, dia sebagai badan, dia berdiri tentunya punya modal, kemudian berdiri dia punya visi, berjalan sudah sekian tahun, ada manajemen, ada penyisian saving yang bisa dilakukan oleh mereka, dan itu mestinya adalah untuk peningkatan terhadap kapasitas, peningkatan terhadap aset, peningkatan terhadap layanan kualitas bisa diambil dari profit yang sudah didapat. Nah kalau sekarang itu ada satu pipa diganti lalu kemudian dibebankan pada masyarakat, lah keuntungan selama ini kemana kan gitu kan? Artinya kan memberikan satu kesan PDAM selama ini adalah tidak memiliki keuntungan sama sekali. Padahal kita sama-sama tahu tujuan daripada BUMD yang dibentuk, yang pertama memang memberikan pelayanan pada masyarakat, yang kedua memang kan sebagai mesin pencetak uang pemerintah daerah. Nah kalau kemudian dari yang kedua ini masuk dua-duanya tidak kena, pelayanannya masih belum kena, kemudian lagi sebagai perusahaan yang profit pun juga tidak bisa menunjukkan itu. Padahal kan ini kan bukan perusahaan yang dalam tanda kutip, bukan infant industry, bukan perusahaan bayi. Ini perusahaan yang sudah lama sekali. Tahun 2022 lahir sampai sekarang. Bisa kita hitung berapa tahun sudah. Jadi sudah cukup mampu mestinya dia menjadi perusahaan yang memiliki likuiditas baik. Nah, berbicara tentang pelayanan juga yang kemarin ada wacana bahwa kenaikan ini juga dalam rangka untuk perluasan jangkauan pelayanan biar sampai 100%. Nah, seperti itu. Ini yang saya kurang begitu cocok lagi. Coba, katakanlah sekarang informasi yang kami dapat, PDAM sudah memiliki pelanggan sejumlah kurang lebih 600.000. Kekurangannya kurang 10.000. Yang 600.000 ini ketika kita bertanya apakah sudah puas terhadap pelayanan PDAM, masih belum. Kenapa? Kadang-kadang masih mati, kemudian masih keruh dan sebagainya. Kemudian airnya pun juga dipakai untuk cuci beras saja kadang-kadang nggak sampai hati. Kemudian lagi kalau dipakai untuk air mandi pun kadang-kadang baru masuk pada jeding itu, kemudian tiba-tiba sudah ledak. Dan mereka harus membuang, dan itu kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat. Nah, kalau itu 10.000 itu mau dipaksakan, mau diberikan pelayanan, ini sama halnya PDAM itu akan menambah sejumlah 10.000 orang untuk kecewa terhadap pelayanannya. Jadi, kalau kemudian kita itu mau berpikir sebagai perusahaan daerah pemberi pelayanan publik yang baik, mestinya 600.000 dalam jumlah persentase yang jauh lebih besar dipuaskan dulu
dari nanti kalau sudah puas, masyarakat itu mudah kok. Kita bisa menghitung rasionya. Impact daripada PDAM itu tidak bagus. Yang pertama, masyarakat itu rela dia membeli air isi ulang, membeli air kemasan yang nilainya jauh lebih besar. Kalau itu adalah kita kalkulasi berapa galon mereka habiskan dalam 1 bulan, berapa ribu mereka keluarkan uang dari kantongnya, lalu kemudian dikonversikan dengan berapa seharusnya kalau umpama PDAM itu bisa memberikan pelayanan yang bagus, akan terjadi efisiensi yang luar biasa di masyarakat, dan masyarakat akan merasa diuntungkan dan akan merasa terpuaskan dan akan merasa bahwa negara hadir dalam kehidupan mereka, menjawab terhadap kebutuhan air yang selama ini menjadi kebutuhan dasar mereka. Iya. Dan jika nantinya juga ada kenaikan, mereka juga tidak keberatan, begitu ya Pak? Otomatis. Jadi masyarakat ini, buatlah mereka senang, buatlah mereka puas. Ketika sudah puas, masyarakat rela kok membayar. Apalagi membayar itu kan dalam rangka menguntungkan terhadap perusahaan yang ada di kotanya sendiri. Masyarakat Surabaya ini loyalnya tinggi. Kalau kemudian mereka adalah dipuaskan, dia akan bisa memberikan konsesi yang jauh lebih baik daripada yang dipikirkan. Iya, cukup tahu diri. Cukup tahu diri, betul, betul. Nah, ini Pak Tony, ini bahas tentang perluasan jangkauan begitu ya. Kalau alasan lagi menjadi salah satu alasan kenapa naik itu juga karena adanya subsidi silang begitu ya. Mereka berpendapat bahwa akan menjadi tepat sasaran gitu, karena untuk menaikkan tarif baru ini ada perhitungan-perhitungan khusus di mana memang berdasarkan klasifikasi begitu ya. Berdasarkan seperti contoh luas bangunan rumah yang tidak lebih dari 45 meter persegi di bawah pemakaian 20 meter kubik aja itu digratiskan. Kalau dulu kan masuk pembayaran, tetapi bukankah ini lebih meringankan untuk kalangan masyarakat bawah? Jangan dijawab dulu ya Pak ya. Kita akan kembali usai jeda. Bola, semakin menarik perbincangan lobby kita hari ini. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kembali di Lobby Bolo bersama dengan narasumber Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Ahad Tony. Pak, kembali lagi ke pembahasan sebelumnya bahwa PDAM juga menginformasikan bahwa adanya subsidi silang begitu ya. Jadi untuk seperti ada klasifikasinya, seperti luas bangunan kurang lebih sekitar 45 meter persegi, lebar jalan tidak lebih dari 3 meter, itu ada pemakaian gratis di atas 20 meter kubik. Nah, kalau menurut Bapak sendiri seperti apa adanya subsidi seperti ini? Subsidi silang itu bagus dalam rangka apa? Membangun tradisi dan melestarikan budaya gotong royong. Saya pikir itu jiwa Indonesia banget, tetapi logika itu digratiskan masyarakat miskin, kemudian itu akan mencederai terhadap undang-undang kita. Karena di kita ini kan ada setiap warga negara dalam tanda kurung, tidak perlu peduli itu adalah kaya miskin, punya hak kewajiban. Kalau mereka itu haknya diberi lalu kewajibannya tidak diberi, maka itu akan pincang dan itu akan menimbulkan permasalahan tertentu. Tetapi kalau kemudian masyarakat yang tidak mampu itu adalah dibantu, oke, itu lain persoalan. Digratiskan dengan dibantu itu lain persoalan. Kalau itu dibantu, mereka adalah dibantu sampai pada batas kemampuan mereka berapa, itu punya kemampuan dan kemudian diringankan. Tetapi kalau digratiskan, ini hanya menjadikan menumbuhkan masyarakat kita itu tidak memiliki budaya juang. Masyarakat di Surabaya tidak boleh lalu kemudian dimanjakan terlalu dan kemudian mereka terlena, lalu kemudian akhirnya ingin menjadi miskin absolut karena kan begitu banyak mendapatkan keringanan-keringanan dari pemerintah supaya tidak manja gitu. Iya, Pak Tony, menurut Bapak sendiri dengan adanya subsidi seperti ini, apakah tidak lantaran nanti menciptakan bentuk pemborosan, istilahnya apa ya? Pembiasaan yang saya aja nggak sampai 10 meter kubik begitu ya Pak. Ini 20 meter kubik gratis. Ya.
Kalau itu diterapkan kebiasaannya, kita itu diberi gratis budaya di kita yang selama ini saya lihat, kita itu dikasih SPP gratis. Kalau dulu kan sekolah bayar. Nyatanya banyak kasus anak-anak lalu tidak belajar. Loh kenapa kok nggak belajar? Nggak naik ya nggak popong sekolah gratis. Iya. Itu. Ngenteng Kemudian ke. ngenteng ke gitu kan. Kemudian yang lain juga begitu. Kok kemudian makannya begini, begitu dan sebagainya, aman kesehatannya. Nggak apa-apa, toh kita tuh berobat juga gratis. Akhirnya tidak menghargai kesehatan, tidak menghargai pendidikan. Nah kalau kemudian air juga digratiskan, akan ada kecenderungan mereka tidak memberikan menghargai terhadap air itu. Padahal di Surabaya ini kan kita maunya, mari kita sama-sama jaga air dalam rangka apa? Membangun kepedulian kita kepada lingkungan, supaya lingkungan ini tetap ada ekologi yang seimbang. Kemudian air itu digunakan dalam batas-batas yang proporsional, efisien begitu. Karena kan bumi ini makin kering di Surabaya, dan kemudian kalau itu dinaikkan terus gitu kan, saya khawatirnya lagi akan terjadi aksi ngebor sumur. Banyak masyarakat yang menggunakan air tanah, lalu elevasi tanah Surabaya ini kan makin turun. Nah itu kalau terjadi rob itu biayanya untuk ngatasi rob, kemudian sampai terjadi penurunan sekota Surabaya ini, keuntungan PDAM kali 10 tidak bisa untuk menyelesaikan itu. Dan itu adalah kerugian yang jangka panjang harus kita pikirkan. Gitu. Iya. Nah, berbicara tentang subsidi, alasan bahwa menaikkan juga karena untuk mensubsidi yang tadi dengan klasifikasi tersebut ini ada wacana jadi yang sebelumnya ini jangan sampai orang tidak mampu mensubsidi warga yang mampu, karena kalau yang sebelumnya ini kan seperti dipukul rata begitu ya Pak ya. Nah opini yang seperti ini kalau menurut Pak Tony bagaimana Pak? Kalau yang subsidi orang yang tidak mampu menyubsidi yang mampu, ya itu sebetulnya kita kan sudah membuat klasifikasi. Ada golongan 1, 2, 3 itu sudah membedakan tarifnya. Oke. Ya kan? Itu sudah mencerminkan asas keadilan proporsional. Termasuk juga ya. kubik pemakaian kubik ya Pak? pemakaian lah. Kubik pemakaian itu kan dihitung berdasarkan setiap orang, kemudian berapa kubik tiap bulannya rata-rata. Kalau kemudian ada dilakukan penggratisan, kami khawatir nanti itu kubikasi mereka itu lalu dijual, lalu kemudian banyaklah gitu kan. Iya. Nah hal-hal ini kan harus dipikirkan. Iya, jadi dan kalau tadi itu saya melihat kriteria-kriteria yang diterapkan, ada 14 kriteria sebagaimana ditetapkan BPS dan kementerian kaitan dengan masyarakat miskin, itu mungkin bahkan hampir tidak ada masyarakat Surabaya yang kemungkinan masuk. Oke. Ya. Ya karena klasifikasinya ini berdasarkan daya listrik, lebar jalan, luas bangunan. Betul. Itu bisa jadi nanti itu hampir tidak ada yang kena. Nah, kemarin saya mencoba untuk mendirect di PPOB gitu kan, di Surabaya ini kan ada warga yang ikut menjadi tempat untuk pembayaran PDAM dan sebagainya. Saya tanya sepintas, Pak, apakah selama ini ada orang yang kemudian pembayarannya itu menurun atau apa? Tetapi pengakuannya hampir tidak ada masyarakat yang beli kemudian membayar kemarin itu menurun dari tarif yang kemarin. Iya. Rata-rata naik semua, bahkan banyak yang mereka yang pulang biasanya mereka habis 60.000 ternyata dibawakan 60.000, sekarang ternyata tidak cukup. Bahkan mereka adalah mencurigai jangan-jangan belum dinaikkan tetapi tarifnya sudah dinaikkan. Sudah dinaikkan. Ya, gitu kan. Tetapi kan untuk itu kan kita perlu lagi pendalaman berapa kubikasi yang dia habiskan untuk konsekuensi pembayaran tersebut. Pak Tony, di luar klasifikasi yang tadi kita bahas begitu ya. Nah, ini tarif termurah saja 2.600. Begitu ya, sampai yang termahal adalah 17.202 ya Pak. Nah ini kurang lebih sekitar ada kenaikan 23-25%, Pak. Nah ini 23-25%, betul ya Pak? Kalau kemarin yang dipublish oleh Wali Kota itu
dari 600 menjadi 2.600. Iya, 2000. Oh, oke. Dari 600 menjadi 2.600 paling murah dan sampai 17.202 untuk yang termahal seperti bandara seperti itu. Ini Pak Tony sendiri menanggapinya seperti apa? Kalaupun terjadi kenaikan, secara wajar ini kisaran berapa sih Pak sebenarnya Pak? Yang tadi Bapak sudah sampaikan secara bertahap tentunya ya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 seperti itu. Jangan sebesar itu. Kalau bayangan saya naik itu ya di bawah 15% begitu. Oke. Itu masih karena 10% aja udah banyak Pak. Sudah banyak ya. Dan itu pun menurut saya ditempuh secara bertahap gitu, dilakukan secara bertahap, tidak langsung gitu kan. Oke, Pak Tony, kita akan membahas sesaat lagi, kita akan break sejenak ya. Boleh, kita akan meneruskan perbincangan kali ini, tetaplah di Lobby. Kita kembali di Lobby Bolo, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya. Oke, Pak Tony. Ya. Jika kita berbicara tentang PDAM gitu ya, PDAM ini adalah salah satu penyumbang PAD terbesar di antara BUMD yang lain gitu ya, katakanlah. Nah, kalau dari sisi ini, menurut Pak Tony sendiri seperti apa? Lah, justru itu, saya kasihan melihat PDAM ini, mentang-mentang PDAM itu sebagai BUMD yang paling bisa menghasilkan, lalu diberikan beban yang besar. Karena dia diberikan beban besar, maka akan berusaha mencari untung yang sebesar-besarnya. Solusinya ya menaikkan tarif sebesar-besarnya, kan gitu kan. Nah, supaya itu tidak terjadi, harapan kami tentang masalah PAD yang bersumber dari BUMD itu jangan dibebankan hanya kepada PDAM. Kurangi justru, karena PDAM ini masih punya tanggung jawab banyak, maka jangan berikan beban PAD yang terlalu besar. Jadi kemudian dikurangi bebannya, tetapi kemudian di pendapatan pemerintah kota PAD-nya ditopang dari BUMD yang lain. Solusinya berarti harus ada penyehatan pada BUMD yang lain. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pun juga tidak melulu harus meningkatkan terhadap tarif air, tetapi bisa membuat inovasi-inovasi tertentu. Contoh, PDAM bisa membuat anak perusahaan bekerja dengan segmen UMKM, membuat filter layanan rumah tangga, memberikan filter komunal. Sekarang itu kan ada air yang didatangkan oleh masyarakat pedalaman dari mana? Dari Trawas, dari mana-mana. Mereka bisa mengirimkan air ke Surabaya dan laku dan untung. Nah, kalau memang PDAM Surabaya itu mau berinovasi, membuat semacam reverse osmosis water system, dan kemudian keluarannya pun akan bening, bagus, bahkan langsung bisa dikonsumsi. Itu mestinya adalah dibuat dulu dalam rangka peningkatan pelayanan. Dan pelayanan itu kalau memang outputnya bagus, masyarakat pasti mau diberikan beban-beban biaya-biaya. Dan kalau perlu adalah kerjasama dengan RT dan RW untuk pemasangan filter-filter itu. Dan Pak RW akan bisa memberdayakan masyarakat yang ada di situ untuk melakukan penunggui filter itu menjadi bagian daripada yang maintenance daripada filter-filter itu, dan itu akan bisa mengurangi tenaga pengangguran yang di Surabaya. Oke, berarti selama ini juga PDAM belum melakukan inovasi-inovasi yang ini ya Pak ya, istilahnya mengikut sertakan masyarakat Surabaya khususnya. Ya, belum, jadi masih belum. Jadi ada kayak ya mereka sebagai corporate, kemudian dia memberikan pelayanan, masih belum memberikan impact ya pada pelayanan. Seperti yang kemarin itu ada keluhan di Surabaya Utara, itu kan keluarnya banyak, air itu tidak begitu maksimal. Kemudian dilakukan pendekatannya PDAM kan memompa sekeras-kerasnya dari pompa yang ada di selatan di Jagir sana. Surabaya Utara menuju Surabaya Selatan menuju Surabaya Utara itu jauh. Iya. Kalau kemudian ini dipompa dari sana, maka yang terjadi jelas ada pipa jadi pecah karena kan harus meningkatkan berapa tekanan air itu. Nah, supaya ini bisa terselesaikan,
mestinya dibuatkanlah tandon-tandon air yang ada di Surabaya Utara. Kalau malam pada saat masyarakat itu tidur, airnya itu mengalir ke sana. Walaupun toh pelan sampai pagi sudah penuh, pada saat siang air itu bisa dipompa, distribusikan kepada masyarakat. Ini tinggal ngitung saja, gitu. Iya, Pak Tony, ini sebenarnya juga maksud dari tujuan PDAM menaikkan itu juga ingin menjangkau daerah-daerah yang belum terpasang PDAM. Ya. Nah, kalau Pak Tony sendiri beranggapan bahwa bukannya itu penting untuk masyarakat Surabaya yang berhak untuk menikmati PDAM 100%. Setuju. Sangat setuju. Jadi seluruh warga Surabaya dialiri dengan PDAM, itu sangat setuju. Cuman saja, alirilah mereka, berikanlah mereka aliran-aliran yang baik, yang sehat. Lancar airnya, bersih bening airnya, syukur-syukur bisa dikonsumsi sehingga brandnya betul-betul bisa menjadi perusahaan daerah air minum. Ya. Bukan air mandi ya, Ya. air minum. Air mencuci, bukan. Tapi ada air minum, bisa diminum gitu. Ya. Ya. Mungkin apakah ada wacana Pak untuk istilahnya apa ya, tidak melulu solusinya adalah menaikkan tarif. Kalau tadi Pak Tony memberikan saran begitu ya, membuat seperti filter-filter, atau mungkin ada wacana Pak, sudah ada wacana begitu bahwa memiliki anak perusahaan yang seperti yang bisa diminum, contohnya apa ya istilahnya yang sekarang ini yang bisa ya, selain itu mungkin selain itu dalam artian gini, ada air kemasan. Iya, seperti itu. Ada, jadi masukan-masukan kepada PDAM itu kami banyak. Yang seperti gini, Mbak, ke depan akan krisis energi. Kemudian adalah mereka mempersiapkan ketika listrik sulit, nanti itu power listriknya dari mana? Mungkinkah mereka akan menggagas ada satu tenaga matahari untuk menggerakkan pompanya itu? Atau mungkin berinovasi dengan mulai persiapan menggunakan tenaga nuklir mini, kemudian sebagai reaktor nuklir, kemudian dalam rangka untuk menggerakkan pompa itu. Karena ketika nanti itu listrik kemudian terjadi blank, lalu kemudian air tidak mengalir, ini adalah bahaya besar yang harus diantisipasi. Dan kalau kemudian pengaliran pipa aja masih iuran dengan masyarakat, berarti kan harus ada upaya penyehatan perusahaan dong, gitu kan? Nah, kami pun sampaikan ada beberapa hal yang masih bisa dilakukan. Yang penting begini, kalau PDAM itu ingin untung besar, sebetulnya gampang. 600.000 yang sudah terpasang tadi itu puaskan. Kalau sudah puas, mereka itu adalah naikkan, kemudian kos yang ditanggung oleh masyarakat biasanya mereka kan beli air galon, beli air kemasan, beli air isi ulang. Ini tidak lagi, dia sudah terjawab dari PDAM, selesai. Gitu kan? Jadi itu adalah solusi yang paling enak itu adalah begitu. Dan PDAM untung, PDAM bisa mengembangkan usahanya, kemudian tetap menjadi perusahaan yang ke depan tetap eksis gitu kan. Betul. Kemudian tetap bisa menjadi perusahaan yang efisien. Dan tujuannya juga tercapai begitu ya, membuat puas masyarakat juga, istilahnya juga menjadi tetap menjadi sumber pendapatan juga untuk daerah tetap nomor satu. Betul. Oke, Pak Tony, kita break sejenak. Bolo, kita break sejenak. Lobby akan kembali. Kita kembali di Lobby Bolo. Nah, Bapak, di segmen terakhir ini Pak Tony, nah apa harapan dari DPRD untuk PDAM khususnya untuk tahun 2023 ini? Ya, harapan kami PDAM tetap komit untuk menjadikan atau tetap berusaha menjadi perusahaan yang sehat, kemudian memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik, dan Dewan seperti kami ini selalu memberikan kritik keras. Bukan bermaksud untuk menghambat terhadap proses kemajuannya. Kami memberikan ingin perusahaan PDAM itu jadi lebih hebat ke depannya, kemudian continuity-nya itu terjamin, terjaga, kemudian dia masih tetap bisa bersaing ke depan, terutama memberikan pelayanan air kepada masyarakat yang lebih berkualitas dan secara kuantitas juga tercukupi gitu.
Kemudian lagi kaitan dengan masyarakat pun begitu, bahwa air itu satu hal yang sangat penting. Harapan kami, mari kita hargai air, kemudian tidak perlu berboros-boros dengan air, tetapi gunakan secukupnya. Kemudian menjadilah warga yang cerdas di dalam memanfaatkan air. Walaupun toh air bisa kita ambil di mana-mana, tetapi kita tahu bahwa di Surabaya itu untuk mendapatkan air sehat itu tidak murah dan kemudian tidak gampang, sehingga perlu pemikiran-pemikiran kita bersama. Untuk itu kita minta masukan-masukan yang konstruktif dari masyarakat, kemudian perilaku-perilaku yang kira-kira bisa menjadikan air itu menjadi tidak sehat itu adalah diredusir. Kemudian penyimpangan-penyimpangan yang merugikan perusahaan PDAM, kadang-kadang ada yang melakukan pembalakan begitu, curang. Ya, curang itu adalah dikurangi supaya perusahaan ini tetap bisa menjadi perusahaan yang sehat dengan cara yang fair. Dan kemudian yang tidak kalah penting, dalam rangka untuk membuktikan bahwa PDAM ini sebagai perusahaan yang akuntabel, lakukan audit secara komprehensif dan kemudian laporkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa sejauh ini PDAM itu sebagai perusahaan dengan performa seperti apa. Ya, komplit. Tidak hanya harapan untuk PDAM, juga untuk masyarakat. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk masyarakat? Cukup, sudah ya Pak ya. Cukup. Pak Tony, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan hari ini. Sampai ketemu kembali ya. Iya. Bolo, itu tadi perbincangan lobby kita hari ini dengan tema layanan air PDAM Surabaya di tengah kenaikan tarif bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Ahad Tony. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di lobby episode mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena klasifikasinya ini berdasarkan daya listrik, lebar jalan, luas bangunan. Dalam rangka untuk membuktikan bahwa PDAM ini sebagai perusahaan yang akuntabel